海賊王になる男だ。 Apa kabar nakama kapten semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat. Sebuah adegan yang sangat luar biasa telah terjadi pada chapter yang lalu. Tinju Bajrang Luffy berhasil menghancurkan cangkang api yang menyelimuti seluruh tubuh Kaido, sehingga pukulan yang sangat kuat pun menghantam tubuh naga Kaido dengan sangat telak, dan kemudian membuat Kaido jatuh dengan sangat cepat ke tanah ibu kota bunga. Selain itu, Pulau Onigashima juga sudah mendarat dengan aman di dekat ibu kota bunga. Lalu dengan adegan yang sangat luar biasa ini, apakah pertarungan besar di Onigashima ini sudah benar-benar berakhir? Atau malah akan ada kejadian besar lainnya lagi yang akan terjadi setelah jatuhnya Kaido ke ibu kota bunga? Pada halaman akhir di chapter lalu diberitahukan bahwa minggu ini manga One Piece tidak rilis. Namun di chapter 1050 berikutnya dipastikan ada banyak kejadian lebih menarik lagi untuk ditampilkan, terutama tentang nasib dari Kaido dan juga Luffy setelah bentrokan besar dari mereka berdua berakhir. Nah, untuk itu mari semua duduk yang rapi, selalu ketatkan isi celana kalian, karena seperti biasa Abang Kapten akan mengencrit-encritkan sedikit bocoran dan juga prediksi untuk manga One Piece chapter 1050. Perang besar di Onigashima sudah sampai ke babak akhir. Pulau Onigashima kini juga telah berhasil didaratkan dengan aman oleh Momonosuke. Lalu pada chapter 1050 kali ini kelihatannya akan mengumumkan sebuah berita besar yang akan mengubah nasib negeri Wano dan seluruh penduduknya. Sebuah momen yang sangat dinanti-nanti oleh penduduk Wano selama 20 tahun, yaitu diumumkannya kekalahan dari sang Yonko Kaido. Penantian seluruh penduduk Wano yang cukup panjang ini akhirnya telah dikabulkan oleh sang Dewa Nika. Kemungkinan kondisi dari Kaido akan ditampilkan di sini. Dari dalam tanah terlihat bahwa Kaido berubah ke wujud manusianya. Mata Kaido juga berubah menjadi putih dan dia pun terlihat tidak sadarkan diri. Penduduk ibu kota terkejut dengan guncangan yang terjadi. Mereka mendekati sumber guncangan. Lalu mereka terkejut melihat Kaido yang sedang terkapar dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya, kemungkinan kita akan melihat kondisi Luffy setelah bentrokan besar tersebut. Seluruh tubuh Luffy mengalami luka bakar yang cukup parah akibat menghantam tubuh naga api Kaido. Luffy juga terlihat tergeletak di tanah dekat ibu kota bunga dengan mata tertutup. Kelihatannya mode Gear 5 Luffy ini sudah mencapai batasannya dan dia pun sudah kehabisan tenaga. Hal ini sangatlah wajar, secara pada pertarungan sebelumnya Luffy sudah mengencritkan banyak sekali energi. Apalagi Luffy juga sempat ditempeleng dengan telak dan hampir almarhum. Lalu secara mengejutkan juga berhasil ke tahap awakening Dewa Nika miliknya. Di sini kemungkinan Luffy juga akan berubah kembali ke wujudnya semula. Tubuh Luffy masih terbakar dan dia tidak mampu bergerak lagi. Sepertinya sosok yang akan menyelamatkan Luffy di sini adalah si naga mesum Momonosuke. Karena hanya Momo lah yang posisinya paling dekat dengan posisi jatuhnya Luffy. Momo pun diperkirakan akan muncul dan segera membawa Luffy ke tempat Yamato untuk diobati. Selanjutnya, cerita kemungkinan akan berganti dengan memperlihatkan salah satu agen CP0 yang selamat. Agen tersebut sebelumnya terlihat kabur dari Pulau Onigashima sesaat bentrokan besar antara Luffy dan Kaido berlangsung. Agen bertopeng ini terlihat melaporkan apa yang terjadi di Onigashima kepada para uak-uak Gorosei. Dia mengatakan bahwa topi jerami berhasil membuat Kaido terpojok dengan kemampuannya yang sangat tidak masuk akal. Agen CP0 ini juga melaporkan bahwa Kaido telah berhasil dikalahkan. Pada chapter ini, kemungkinan kita akan melihat kembali percakapan antara para Gorosei di Marinzoa untuk membahas kekalahan Kaido dari Luffy.
Gorosei tentunya akan sangat kaget mendengar kekalahan dari Kaido ini. Ditambah lagi, Kaido juga dikalahkan dengan kemampuan aneh yang dimiliki oleh Luffy. Lantas, para Gorosei pun menjadi yakin bahwa kekuatan buah iblis legendaris Hitoyuto no Mi model Nika yang selama 800 tahun ini tertidur telah berhasil dibangkitkan, atau bisa dibilang telah ke tahap awakening. Mimpi buruk pemerintah dunia dan para Gorosei pun akhirnya muncul. Buah iblis yang dulu milik sang legenda Joy Boy kini telah terbangun dari tidurnya, sehingga keberadaan mereka pun kemungkinan akan menjadi terancam. Kelihatannya para Gorosei ini akan mengambil sebuah tindakan cepat. Salah satu Gorosei, yaitu si Gorosei botak gundul, menghubungi armada bantuan milik pemerintah dunia untuk segera menyerbu Wano Kuni dan sekaligus membunuh si topi jerami. Armada perang tersebut mengkonfirmasi posisi mereka bahwa saat ini mereka akan segera tiba di Wano Kuni. Terlihat siluet agen-agen CP0 di dalam kapal pemerintah dunia itu. Dilihat dari penampilannya, kemungkinan agen-agen CP0 tersebut merupakan agen terkuat yang dimiliki oleh pemerintah dunia. Dan salah satu dari mereka adalah Rob Lucci. Dari situasi ini bisa dikatakan bahwa perang Wano babak kedua pun tidak lama lagi akan segera pecah. Sementara itu, semua anggota aliansi sudah sangat kelelahan dan tidak ada yang mampu untuk bertarung lagi. Target utama agen CP0 ini adalah Luffy. Bisa jadi mereka akan mengincar buah iblis Dewa Nika milik Luffy untuk diserahkan kepada Gorosei. Luffy saat ini sudah kehabisan tenaga setelah bertarung mati-matian dengan Kaido. Lalu, apakah kali ini Luffy akan mampu selamat dari incaran pasukan pemerintah dunia? Atau malah ada seseorang yang akan menyelamatkan Luffy dari situasi buruk ini? Nah, itulah tadi sedikit encrit-encritan bocoran dan juga prediksi untuk manga One Piece chapter 1050 yang bisa Abang Kapten bagikan untuk nakama semuanya. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat.